Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali. Rian itu biasanya WA aku tapi gak tau teko ya. Kak Wani ketemu aku Pak ya. Barek kok. Oke. Jadi hari ini kita melanjutkan bahasan kita tentang studi konstitusi. Di minggu kemarin kita membahas tentang negara konstitusi, jadi keterkaitan antara negara, pemerintah dengan konstitusi. Kita sudah banyak tentang bagaimana negara itu seharusnya dan bagaimana pemerintah itu seharusnya dengan konstitusi itu. Nah, hari ini kita bicara tentang daya ikat, ya, daya ikat konstitusi. Harapannya di dalam pembahasan materi ini adik-adik nantinya itu bisa memahami tentang makna, ruang lingkup, penerapan daripada daya ikat terhadap lembaga negara, pemerintah, warga negara, dan sistem ketatanegaraan di Indonesia. Oke. Sebelum melangkah lebih jauh, maka kita harus memahami dulu tentang konsep dari konstitusi itu sendiri. Sering saya katakan bahwa konstitusi itu adalah bisa dikatakan itu sebagai dasar negara atau hukum dasar yang tertulis yang menjadi semua sumber perundang-undangan yang ada di negara kita. Ya, jadi konstitusi itu ada undang-undang dasar, atau bisa dikatakan kalau di negara kita yang kita kenal adalah Undang-Undang Dasar 1945. Itu sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada di negara dan pemerintahan di negara kita. Jadi tidak ada hukum di negara kita yang bersumber dari konstitusi yang lain kecuali dari Undang-Undang Dasar kita. Karena itu adalah bentuk komitmen, bentuk perjanjian kita antar individu, antar kelompok atau masyarakat sehingga menjadi sebuah negara di negara kita. Nah, namun yang menjadi persoalan di sini adalah terkait dengan konstitusi bukan hanya sekedar dokumen hukum, tidak hanya sebagai dogmatis nek bahasanya politis itu, tidak hanya sebagai jargon-jargon saja yang kita keluarkan, tapi tidak ada daya ikatnya, tidak ada pengaruhnya terhadap kehidupan negara kita. Nah, daya ikat atau dengan istilah juga dengan istilahnya binding power yang mengikat semua pihak di kehidupan bernegara kita. Artinya ketika ngomong pemberlakuan daripada konstitusi ini tidak melihat walaupun dia seorang presiden, walaupun dia seorang anggota dewan, ketika dia melanggar, ketika dia apapun menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peran di dalam negara ini, ya harus mengikuti apa yang menjadi konstitusi kita. Sehingga kita bicara di daya ikat ini berarti kemampuan konstitusi itu untuk memaksa, ya, memaksa dan mengarahkan dan mengontrol tindakan semua elemen negara agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang ditetapkan di dalamnya, maksudnya di dalam undang-undang dasar itu. Jadi daya ikat di sini adalah bagaimana sih pengaruhnya. Jadi tidak hanya tadi saya katakan tidak hanya sebagai dokumen negara atau dokumen hukum, tetapi juga harus diimplementasikan. Tetapi sejauh mana orang itu mau, ya, mau melaksanakan daripada konstitusi itu. Ya mungkin setiap orang punya dasar ya pemikiran. Jadi kalau adik-adik ingat ketika adik-adik belajar ilmu hukum kemarin, kenapa orang itu menjadi patuh terhadap hukum, itu kan ada beberapa hal yang sehingga dia itu mengikuti apa yang menjadi aturan itu. Ketika ngomong konstitusi berarti juga seperti itu. Kenapa
banyak orang yang mungkin bisa juga kepentingannya berseberangan atau tidak sesuai dengan konstitusi yang ada, bisa juga. Atau bisa juga dia terganjal oleh konstitusi itu. Banyak contoh-contoh kasus yang terkait mungkin sehingga dia berupaya untuk melakukan judicial review atau bisa juga pengajuan ke MK terkait dengan pelaksanaan daripada konstitusi itu. Ya memang watak dasar ya, namanya kebijakan produk hukum pasti ada yang menerima, ada yang menolak, ada yang apatis. Tetapi bagi mereka-mereka yang barangkali kepentingan itu akan mempengaruhi hajat hidup baik secara individu maupun kelompok atau masyarakat, bisa juga itu diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Contoh misal dalam kehidupan terkait dengan pajak misalnya, STNK dan surat izin mengemudi misalnya. Yang sudah kita laksanakan adalah mungkin ada adik atau keluarga Anda atau orang tua Anda yang punya kendaraan baik roda 2 atau roda 4, tentunya ada yang namanya surat izin mengemudi. Persoalannya adalah izin, menurut logika hukum kita itu kan mestinya kan sekali ya. Masa izin setiap izin kan tidak. Tetapi di aturan kita surat izin mengemudi itu berlakunya 5 tahun sekali. Begitu juga dengan pajak kendaraan, surat tanda nomor kendaraan STNK. Itu mungkin bisa berlaku 5 tahun atau 3 tahun. Ya. Loh, kenapa? Mestinya seharusnya SIM itu ya cukup sekali lah. Misalnya Desi mau naik nyetir mobil, berarti dia harus benar-benar punya izin, punya kecakapan hukum, kecakapan untuk mengendari kendaraan mobil misalnya. Berarti Anda harus, siapa yang mengeluarkan izin? Bisa juga dari Samsat, dari kepolisian atau dari dinas perhubungan atau apa. Nah itu masa berlakunya mestinya kan sekali saja. Mosok awakmu nek wis 5 tahun gak iso numpak mobil. Tentunya ketika kita sudah terbiasa, apalagi sudah 5 tahun, saya kira bukan tambah nggak mahir gitu kan. Artinya sudah terbiasa dengan familiar dengan kendaraan kita, dengan kondisi jalan yang sudah kita biasa lewati, dengan kondisi jalan yang ada di negeri kita, mungkin itu sudah menjadi kemahiran, profesionalisme. Tetapi izin kita setiap 5 tahun harus diperbarui dan harus tes lagi. Nah ini pasti ada mengandung maksud, kepentingan dan sebagainya. Bisa juga secara finansial, wong izin itu yang bayar, cek STNK itu juga bayar. Ya logikanya iya wong kita memperbarui surat-surat kok, ya pasti ada registrasinya. Nah, hal-hal yang seperti itu ketika kita mungkin wah ini kan sing bener wis gak usah lah, STNK cukup sekali selama Anda membeli motor itu ya, sekali aja didaftarkan, toh data arsip dan sebagainya itu kan tertera di Samsat, ada arsipnya. Terus setiap tahun kita juga bayar pajak tahunan. Kalau pajak sih tergantung lah, entah itu berlaku setahun 2 kali boleh, 1 tahun kali boleh, 5 tahun sekali boleh, tidak apa-apa. Karena untuk pemasukan jelas, urgensinya adalah bagaimana mendapatkan pemasukan. Tapi kalau izin terus terkait dengan registrasi, apakah ketika kita bayar pajak nggak dicek? Berarti ketika kita bayar pajak kan berarti motor itu, kendaraan itu masih aktif gitu ya. Nah ini aktif kan nggak perlu diperbaiki lagi toh. Lain lagi kalau nggak dibayar pajaknya selama 10 tahun gitu, terus moro-moro bayar pajak maneh, itu kan beda. Artinya ketika ada wacana seperti ini, ada peraturan atau undang-undang yang mengatur tentang itu,
dan masyarakat barangkali tidak berkenan dengan itu, boleh mengajukan yudisial atau mungkin review ke MK. Nek diterima, jadi cabut undang-undang itu. Atau bisa juga menjadi PR-nya legislatif untuk merevisi undang-undang tersebut. Ini contoh-contoh. Nah, tapi ketika ini tidak ada perubahan, masyarakat mau tidak mau harus melaksanakan itu. Ketika dia tidak melaksanakan, maka dia akan kena denda. Nih, kalau lalu lintas apa ya berarti kena tilang. Nah, ketika ada razia misalnya, sing penting apa nih sih? STNK ini apa pajak ke? Ini berkaitan dengan apa Pak Polisi misalnya razia ini? Oh, tentang surat kelengkapan. Oke, berarti kan STNK. Berarti kalau STNK masih aktif, hidup, cek, oh beres. Berarti kan nggak ada perubahan. Artinya di situ menjelaskan bagaimana warna motornya apa, serinya berapa, sisinya berapa, kan sudah beres. Kenapa ketika ya ditanya sampai pajak-pajak barang, lo sampai mau dirjen pajak? Nah ini salah kaprahnya, sehingga di masyarakat ya, menjadi polemik, menjadi sesuatu yang sehingga ketika ada kebijakan, ada undang-undang kebijakan seperti itu menjadi persoalan. Lagi ini wong cilik ya manut-manut ae rek, gak anu kira tilang nah ya. STN mati, SIM mati, gak eleman ya wis siap-siap ae kena denda piro. Atau bisa juga sepeda kita ditahan. Nah, itulah hal-hal yang seperti itu ketika itu bisa diterima tidak masalah. Kalau tidak terima, masyarakat banyak yang tidak terima, silahkan ngajukan ke MK. Boleh. Nah, itulah yang dimaksud daya ikat. Artinya bisa mempengaruhi keberlakuan. Artinya siapapun harus punya kelengkapan itu. Walaupun dia Kapolres, dia harus punya SIM, rek. Memang dia mengendarai kendaraan mobil atau sepeda. Itu nek urusan lalu lintas. Misalnya kepala desa, malah gak wong-wong lho nek njawab surat keterangan domisili tanda tanganku. Engko nek apa-apa ya aku tak surat tak tanda tangani dhewe misalnya. Boleh nggak seperti itu? Nah, ini contoh-contoh daya. Nah, arti daya ikat di sini maksudnya di semua pihak tanpa terkecuali, ya, tanpa terkecuali, baik rakyat maupun penyelenggara negara itu harus menaati. Tidak ada yang berada di atas konstitusi, di atas hukum. Karena itu bentuk semua kebijakan, peraturan, tindakan pemerintah harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Karena jika terjadi pelanggaran terhadap konstitusi, maka dilakukan pengujian konstitusional atau konstitusional. Misalnya presiden melanggar undang-undang, bisa diajukan ke impeachment atau mungkin pemakzulan terhadap undang-undang sehingga dia dapat diturunkan. Coba kalau Anda analisis tentang isu-isu pemakzulan Gibran, ya, wakil presiden misalnya, ini kan banyak di media sosial yang dari wakil presiden kita, yaitu Pak Gibran Raka Buming Raka, ya, ada sebagian kelompok yang memang mungkin ya entah itu benci, entah itu memang analisa hukumnya benar atau tidak apa, kita nggak tahu. Tetapi itu sudah menjadi putusan politik. Maka prosesnya juga harus melalui konstitusional. Kalau apakah bisa wong presiden ini pasangan diganti wakil itu? Ya terserah presiden ini saja, wong wakilnya, pembantunya. Tetapi ngomong konstitusi bahwa presiden dan wakil itu adalah pasangan calon yang dipilih oleh masyarakat. Kecuali kalau dia memang melanggar konstitusi.
melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana pembunuhan atau apa, itu baru secara hukum ingkrah. Tetapi kalau urusan politik suka nggak suka yo panjang ceritanya. Makanya kemarin di DPR juga pernah digulirkan tentang impeachment, pemakzulan terhadap bukan presidennya tapi wakilnya. Ya akhirnya nggak bisa apa-apa, karena konstitusi bisa menjamin itu. Nah, itu salah satu contoh. Nah, dari sini maka kita bisa tahu bahwa subjek yang terikat oleh konstitusi itu pertama adalah lembaga negara. Lembaga negara itu apa saja? Presiden, DPR, MA, MK. Nah, ini wajib menjalankan Undang-Undang Dasar, apalagi dia adalah perangkat negara. Nek masyarakat kok sih, mungkin bisa juga karena individu atau apa. Tetapi pada intinya semua tidak peduli, entah itu institusi, entah itu orangan, itu harus menaati itu. Kemudian ada juga pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah itu terikat pada prinsip-prinsip otonomi yang diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi terkait dengan penyelenggaraan pemerintah yang ada di daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten, ya, itu harus terikat pada Undang-Undang Dasar pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Di situ diterangkan bahwa pasca amandemen bentuk negara kita bukan negara NKRI tapi NRI, Negara Republik Indonesia. Kemudian ada bentuk-bentuk otonomi daerah. Itu diatur di dalam, ada yang daerah istimewa, ada yang daerah umum biasa. Kemudian warga negara terikat menghormati hukum dan hak-hak orang lain. Ini sesuai dengan pasal 27 dan 28. Ini kalau Anda baca ya. Kemudian ada partai politik dan organisasi sosial, ormas, organisasi keagamaan dan sebagainya. Ini wajib menjalankan kegiatan sesuai dengan prinsip konstitusi dan ideologi negara kita, yaitu Pancasila. Jadi partai politik walaupun mungkin idenya, spesifikasinya misalnya organisasi tentang remaja putri misalnya, arah program kegiatannya fokusnya kemana misalnya. Ke pendidikan kah, ke sosial kah, ke hukum kah, boleh, tetapi harus tetap berprinsip pada konstitusi dan Undang-Undang Dasar atau Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ini kewajiban subjek konstitusi. Sedangkan kalau kita bicara tentang jenis-jenis daya ikat konstitusi. Nah, daya ikat secara yuridis, secara hukum. Ini artinya apa? Semua peraturan-peraturan harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Ini namanya ya, artinya daya ikat yuridis secara hukum. Jika ada masalah, maka ada uji materi di Mahkamah Konstitusi. Jadi yang bisa menganulir, yang bisa menjadi komandan di konstitusi itu adalah Mahkamah Konstitusi. Kemudian daya ikat politis. Konstitusi itu menjadi pedoman dalam pembagian dan penggunaan kekuasaan negara. Artinya DPR itu mengawasi presiden berdasarkan prinsip check and balance. Kemudian ada daya ikat moral dan etis. Artinya bahwa konstitusi itu mencerminkan nilai-nilai dasar bangsa seperti keadilan, kemanusiaan, kedaulatan rakyat. Jadi ngomong moral sih.
Jadi pertanggungjawaban negara ini bertanggung jawab moral pada rakyat dan konstitusi. Jadi presiden itu tidak hanya bertanggung jawab pada konstitusi, tetapi juga bertanggung jawab pada masyarakat. Artinya apa? Ya terkait dengan program-programnya, visi misinya dan sebagainya. Karena apa? Masyarakat juga bayar pajak, masyarakat juga memberikan mandat kepada presiden untuk menyelenggarakan pemerintahan di negara. Cuma sanksi moral yo paling gak dipilih maneh ngono ya. Atau bisa juga menjadi rasan-rasan nunsak Indonesia. Makanya sampai nek dadi masa pemerintahan barangkali nanti bisa menjadi pejabat dimanapun tingkatannya, baik di tingkat RT, tingkat dusun, tingkat desa, sampai tingkat presiden nasional, itu barokah ya. Kalau Anda baik, yo paling tidak dipuji semua orang. Tapi kalau sebaliknya, kalau Anda jelek, ya dirasani wong sak wilayahmu itu. Kalau Anda baik, misalnya ada susah, kesusahan, meninggal, sing ndongakno ya tambah luwih akeh. Tapi nek kon elek, ya padha ae. Sing ndongakno elek ya akeh. Kemudian ada namanya daya ikat sosial. Konstitusi mengikat secara sosial dalam kehidupan masyarakat. Artinya di sini warga itu menuntut kesetaraan hak berdasarkan prinsip-prinsip konstitusi. Jadi misalnya soal pendidikan, setiap warga negara boleh, tidak ada larangan untuk menuntut ilmu, belajar. Cuma masalahnya kan di Indonesia kalau pendidikan sing negeri ono sing swasta, ono sing bayar, ono sing enggak. Iki keadilan di mana? Ya wis ngene ku aja ning adil. Sing mampu ndolek ilmu yo bayar lah. Nek gak mampu ya wis ditanggung negara. Boleh ditanggung, memang sepenting. Ada juga yang lain, misalnya tentang bantuan BLT dan sebagainya. Ono sing oleh, ono sing enggak. Kenapa kok seperti itu? Anjane danane gak cukup berek. Maksudnya domroto ora cukup. Kok cukup kok ya mungkin, bahkan kemarin itu ada guyonan atau mungkin ada wacana andai kata sumber daya alam yang dimiliki di negara kita ini dikelola dengan benar, per orang loh rek setiap bulan ini oleh gaji 20 juta itu nek dikelola benar, kano korupsi, kano lian-liane, harus bersih iso. Nah ini keluargamu misalnya ono wong 5 lah oleh 100 juta tiap bulan. Wis 100 juta iki opo kate dilumpukno tok. Ya gak diutar-utarno gak tuku ngene itu. Akhir ekonomi ya bergerak. Toh nanti juga uang akan kembali lagi kepada negara. Mau metahe, tapi masyarakat kan ikut merasakan. Nah, daya ikat sosial di sini juga menurut kesetaraan misalnya. Perlakuan hukum, gak peduli itu jenderal, itu anak presiden, itu anak kiai, itu anak guru. Kalau salah depan hukum tilang-tilang deh. Tapi persoalan yang kita lihat mungkin dinamika hukum penegakan hukum negara kita, ya apa ya? Kadang yang sing duwe akeh ya bisa juga lebih enteng hukumnya. Oke, berikutnya adalah terkait dengan dasar hukum daya ikat konstitusi di negara kita. Yang pertama itu adalah terkait dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ini mengandung cita-cita hukum ya, di dalam Pancasila itu. Jadi kalau ada yang pelajari Pancasila kemarin kan itu sebagai cita-cita, sebagai wujud impian daripada negara kita. Berketuhanan, berkemanusiaan, bersatu, kerakyatan, keadilan, itu adalah cita-cita kita semua. Maka inilah yang menjadikan dasar bahwa konstitusi kita harus kita ikuti. Karena prinsipnya adalah di Pancasila itu. Kemudian ada pasal 1 ayat 3 Undang Dasar 45 bahwa negara ini adalah negara hukum.
Kemudian ada juga pasal 7B, pasal 24C, pasal 28I. Ini mengatur mekanisme kontrol konstitusional perlindungan hak konstitusional warga negara. Jadi ada beberapa pasal yang saya sebutkan tadi yang memang menjamin hak perlindungan pada negara. Misalnya fakir, miskin, dan anak terlantar itu menjadi tanggungan negara. Artinya dimanapun selama dia berada di Indonesia, ketika ada orang yang terlantar, ketika ada orang tua yang tidak dipedulikan oleh anaknya, itu menjadi tanggungan negara. Siapa sih ngurusi Pak? Ya dinas sosial ya. Nah, dinas Kementerian Sosial itu sampai ke tingkat kecamatan maupun desa, sehingga ada beberapa program-program yang ditujukan pada orang-orang itu, karena itu menjadi tanggung jawab negara. Orang terlantar di jalan, orang yang tidur di bawah kolong jembatan, orang yang tidak, bahkan sekarang itu ada program Kementerian Rumah Subsidi ya, itu menjadi tanggung jawab negara. Terkait dengan kesehatan gizi misalnya, ya ada MBG, ada program peningkatan gizi, sehingga dengan demikian konstitusi di Indonesia ini mengikat semua pihak melalui sistem hukum dan mekanisme pengawasannya oleh judicial review, bisa juga impeachment atau yang contoh-contoh misalnya kasus-kasus tentang hukum misalnya. Anda ingat nggak ketika ada pembatalan undang-undang Cipta Kerja yang omnibus law oleh Mahkamah Konstitusi? Jadi beberapa undang-undang terkait dengan tenaga kerja dan dunia usaha itu digaten siji kabeh. Ya mungkin ketika muncul undang-undang ini harapannya adalah biar tidak bertentangan dengan undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain. Misalnya dari kementerian ini diperbolehkan, di kementerian ini tidak diperbolehkan. Akhirnya tarik ulur, masyarakat bingung. Akhirnya muncullah omnibus. Tetapi bisa juga ada kelompok-kelompok yang memang dirugikan dengan undang-undang itu. Contoh misalnya terkait dengan undang-undang narkoba. Narkoba itu jenis-jenis narkotika itu kan memang secara kesehatan memang ada yang memang dibutuhkan untuk dunia kesehatan. Tetapi di dunia psikotropika atau undang-undang tentang narkoba itu dilarang. Nah terus ya apa rek sing bener itu? Nah akhirnya digabung. Jenis bahan narkotik ini memang tidak diperjualbebaskan. Artinya penggunaannya diatur di dalam undang. Tetapi ketika itu digunakan tidak sesuai dengan peraturan yang ada atau ketentuan dari pihak kesehatan, ya menjadi persoalan. Narkoba itu persoalan yang sangat dasar. Ya sejar dengan korupsi dan sebagainya. Cara penyakit ini bisa jantung, bisa juga sehingga ketika ada undang-undang seperti ini, kok iki apa undang-undang kedutaan siji? Akhirnya dia mengajukan komisi review ke MK. Bagaimana proses mekanisme pembentukannya? Pemberlakuannya gimana? Jadi ketika ngomong undang-undang tropika berarti kan undang-undang kesehatan. Ketika ngomong narkoba berarti undang-undang sosial atau undang-undang tentang narkotika, hukum. Nah, ini kan bermasalah, Rek. Belum lagi kasus-kasus yang lain antara dinas perindustrian dengan perdagangan, antara dinas PU dengan dinas perhubungan, dinas komunikasi misalnya. Pak misal dalan itu kan hubungannya agak sing nangani. Ada yang nangani PU, mungkin yang pinggir-pinggir dalan itu ya kebersihan dan sebagainya, mungkin PU kerjaan umum. Terus ono cakae telepon, cakae wifi, cakae PLN, itu sapa? Kementerian opo? Terus yang jalan tengah kon markane ono opo? Wah, dinas perhubungan dan kepolisian, Satlantas.
Itu kan harus berkoordinasi dalam satu titik, sehingga itu mengandung implikasi terhadap masyarakat. Itu contoh-contoh. Kemudian implikasi bagi pemerintah, artinya dampak daripada konstitusi itu, maka pemerintah wajib bertindak berdasarkan hukum, rule of law. Jadi tidak semena-mena, tidak sewenang-wenang untuk melakukan kekuasaannya, kewajibannya terhadap masyarakat. Contoh misalnya penggunaan jalan umum, karena dia pejabat, karena ada undang-undang lalu lintas yang melindungi itu, sehingga ketika pejabat lewat dikawal sampai anu liwat gak bisa dikawal. Lho jane kan Pak boleh. Makanya sekarang undang-undang itu juga diminimalisir. Jadi tidak diperkenankan atau diperbolehkan memang perlindungan terhadap pejabat, oke lah, sesuai dengan protap, tetapi tidak seperti dulu. Dulu pejabat liwat tuh emong pertelo dicegat di kabeh, bukan minggir kabeh wong liwat. Lho kok niku pelayan kok. Kami kira rakyat kok. Nah, makanya kan sekarang banyak video-video yang viral, ono sing pejabat nggak mau dikawal oleh itu, atau boleh dikawal tapi tidak, sirene tidak di. Nah, baru-barusan kemarin ada videonya siapa ya, Gubernur DKI Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono. Padahal dia kan orang nomor 1 di wilayahnya. Waktu itu ada kunjungan Menteri Tata Ruang AHY. AHY dikawal. Pak Hamengkubuwono tidak mau, tidak, saya ini rakyat, saya ini harus. Contoh. Pemerintah wajib bertindak berdasarkan hukum juga. Kebijakan publik harus selaras dengan semangat konstitusi dan HAM. Artinya pemerintah ketika membuat program atau kebijakan, semangatnya harus sesuai dengan konstitusi. Kita ini adalah abdi masyarakat, kita ini adalah pelayan masyarakat. Maka yang diutamakan harus rakyat. Bukan tekanan partai politik yang seperti disampaikan. Nah, lembaga negara harus saling mengontrol agar tidak melanggar konstitusi. Jadi setiap kelembagaan pemerintah atau lembaga negara itu dikontrol oleh lembaga negara sendiri. Siapa yang mengontrol lembaga negara? Ya DPR. Nek pemerintah mungkin bisa juga ada inspektorat, ada BPK, ada sesuai dengan levelnya. Pendidikan kewarganegaraan dan konstitusi menjadi penting untuk memperkuat kesadaran warga negara. Makanya pendidikan kewarganegaraan di semua tingkatan pendidikan, semua program jurusan itu harus ada mata kuliah ini sebagai untuk apa? Memperkuat dan meningkatkan kesadaran konstitusi warga negara. Sayangnya kayak kemarin ada mungkin mendapatkan mata kuliah itu ya. Jadi bagaimana kita memahami konstitusi di negara kita sesuai dengan perkembangan yang ada. Artinya di sini bisa disimpulkan bahwa secara singkat daya ikat dari konstitusi itu adalah maknanya konstitusi itu memiliki kekuatan mengikat di semua pihak secara maksa, secara sah. Fungsinya adalah mengatur, membatasi, dan mengarahkan kekuasaan itu biar tidak oligarki kan itu seperti itu. Jadi orang itu nek wis berkuasa berkali-kali dan itu akhirnya kan semaunya gue. Tujuan daripada itu konstitusi itu adalah menjaga negara agar tetap dalam koridor hukum dan keadilan. Kekuasaan itu semakin lama semakin absolut, nek wis absolut otoriter.
Nek otoriter masyarakat ya gak sapa-apa. Nah, kemudian pelaksanaan terkait dengan konstitusi melalui lembaga negara, MK, MPR, Presiden, dan partisipasi masyarakat. Nah, partisipasi masyarakat itu bisa bersumber dari akademisi, LSM, atau bisa juga dari tokoh masyarakat, sebagainya, untuk mengontrol dan jalannya. Nah, yang menjadi pertanyaan kita adalah mengapa konstitusi itu harus mengikat semua lembaga negara tanpa kecuali? Coba Anda jawab, kira-kira apa? Mengapa harus mengikat? Sakar-karku Pak, aku kan gue hak. Kalau kepentingan Anda tidak ada kaitannya dengan orang lain, mungkin gak ada aturan, tidak masalah. Pokoknya gak ganggu masyarakat, gak ganggu yang lain, ya wis gak masalah. Tetapi kalau kepentingan Anda, hajat Anda itu mempengaruhi kepentingan orang lain, maka akan menjadi persoalan. Sehingga ini perlu ada aturan, sehingga kepentingan dari individu-individu itu untuk mencapai sebuah keadilan, kesejahteraan itu bisa terwujudkan. Siapa yang harus taat? Taat itu ketika dia tahu batas kebebasannya terhadap batas, sehingga kamu boleh melakukan apapun asalkan kamu tahu batasmu dan batas teman. Nah, nek kamu nggak tahu batasmu, kamu nabrak keinginan temanmu, yo gak ngurus, penting aku biji kuapi, wis gak ngurus, penting aku masuk. Yang pertanyaan yang kedua, bagaimana daya ikat konstitusi itu bekerja dalam sistem presidensial di negara kita? Anda bisa menganalisis, ya apa sih kinerja pemerintah atau presiden atau pemerintahan dalam menjalankan konstitusi ini. Ono sing ya, setiap presiden punya gaya kepemimpinan masing-masing berdasarkan basicnya. Kalau dia orang militer ya wis semi militer ngono gayane ya. Kalau orang sipil ya piye maneh. Ya seperti itu. Jadi Anda bisa menganalisis gaya kepemimpinan dari pemerintahan yang sudah pernah terjadi. Kayak Prabowo ini, dia basicnya adalah seorang tentara. Kopassus pisan, ya. Kostrat pisan. Artinya dia ahli strategi, ahli perang, makanya ya gayane ya kalau perang ngono ya. Terus ya gayane kok perang ya bisa juga dia melempar isu, membuat strategi untuk memerangi. Contoh misalnya kemarin tentang korupsi misalnya. Kita tahu bahwa korupsi di negara kita itu sudah di luar batas. Korupsi itu di mana sendi-sendi kehidupan masyarakat di negara kita kabeh kena virus korupsi. Wong awak dhewe ngene kena korupsi waktu ya sak jam misalnya. Korupsi itu aja. Korupsi waktu nih. Apalagi nih korupsi berupa materi, kewenangan dan sebagainya. Ini bisa kita. Yang ketiga pertanyaannya adalah ada dampaknya jika kita kebijakan itu tidak sesuai dengan konstitusi. Ada enggak kebijakannya, pengaruhnya? Yo kadang yo iya Pak. Misalnya terkait dengan kebijakan cukai rokok misalnya, pengaruhnya nang awakmu apa? Bisa gak merokok kok Pak? Misalnya, nah misalnya ayah Desi ku merokok ya, gaji ini kalau kenaikan UMK harus pancet, gaji ini kata 5 juta, kenaikan harga BBM, kenaikan harga rokok, kira-kira ayahmu ya antara kebutuhan sangumu ambil kebutuhan rokok kira-kira abot endi? Jadi rokok yang awalnya 20.000 kemudian harganya 35.000 tetap dibeli enggak? Tetap. Akhirnya kenapa? Ya mengurangi hakmu, uang sakumu kan.
Katene kayak sangu awakmu 30.000 kaya akeh, padahal sampean lho ya tumbas rokok 35.000 ya. Nek kayak sangu aku 30.000 kaya pakean. Iki lho tak get tuku bensin 15.000, tak get tuku aqua 5.000, tinggal berapa ya? Saya pulang bulan. Itu pengaruh rek. Itu contoh yang sederhana. Belum lagi kebijakan-kebijakan yang besar. Oke, sampai di sini barangkali ada pertanyaan.